Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Senin 19 Agustus 2024. Saya ambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-19. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Melakukan perintah firman Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika Tuhan menyampaikan Taurat, titah Tuhan kepada Musa, di mana ada 10 titah yang disampaikan, kemudian oleh orang-orang Yahudi diterjemahkan lagi menjadi 613 pasal-pasal, dan kemudian dari pasal-pasal yang 613 itu diterjemahkan lagi dalam bagian-bagian kecil yang harus dijalani setiap hari menjadi ribuan bagian, sehingga banyak orang yang memang gagal dalam melakukannya. Karena apa? Ketika kita gagal melakukan satu hal, maka dianggap gagal melakukan 9 hal atau titah yang telah disampaikan oleh Tuhan. Namun tidak menutupi kemungkinan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang pilihan yang telah ditentukan oleh Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam natsapan rohani pada hari ini. Tuhan Yesus yang berkata kepada murid-muridnya, kepada audiens pendengar, di mana ketika Tuhan Yesus berbicara, dan apapun yang dikatakan dalam nats sapaan rohani ini, kita boleh diajarkan bahwa pentingnya melakukan Taurat itu, perintah firman Tuhan itu dalam kehidupan, sehingga ketika kita mampu melakukannya, maka dikatakan di dalam nats ini kita akan menduduki tempat yang tinggi. Sebaliknya, yang tidak mau, yang tidak bersedia, bahkan yang mengabaikan perintah firman Tuhan, maka posisi atau berada di kedudukan yang terendah. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, mari kita jadikan firman Tuhan ini sebagai gita dalam hidup kita. Sebagaimana Presiden pertama Indonesia berkata, firman Tuhan adalah gita bagiku dan gita bagimu. Dan kita boleh menjadikan firman Tuhan itu gita yang membuat sukacita di dalam diri kita sebagai para pengikut Tuhan, sehingga nantinya firman Tuhan itu yang akan terus menuntun hidup kita ke jalan kebenaran dan hidup, sehingga sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh mengerjakan, mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan kuat, bukan gagah kita, tapi Tuhan yang memberikan kita hikmat kebijaksanaan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus maju bersama dengan Tuhan. Kami mulai hari ini dengan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan saja, yang senantiasa menjaga, melindungi kami, bahkan memberikan firman-Mu yang menjadi penuntun, menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi tongkat di tengah jalan yang licin, sehingga kami boleh berjalan sampai dengan kesudahannya dengan setia dan takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.